Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Mercy of God di sesi yang ke-6. Program ini adalah program di mana kita akan belajar dan memikirkan kebenaran firman Tuhan untuk menghidupi dan mengerjakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Perlu kita ketahui, ada dua anugerah Tuhan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah anugerah umum. Anugerah umum ini adalah anugerah kepada semua orang, siapapun dia. Semua manusia mendapatkan anugerah umum ini. Bisa dipelajari dari berbagai sumber. Terdiri dari hati nurani, intelektualitas, fisik, alam semesta. Pada anugerah umum ini yang diberikan kepada semua manusia ini, siapa yang berusaha lebih keras, pasti dia akan lebih unggul. Anugerah umum ini bisa dipelajari dari berbagai sumber. Tapi ada yang namanya anugerah khusus. Anugerah khusus adalah anugerah yang hanya terdapat dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Anugerah khusus ini diberikan hanya kepada orang-orang percaya, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Anugerah khusus ini tidak ada di tempat lain, tidak ada dari sumber lain, hanya terdapat dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Terdiri dari keselamatan kekal, kesembuhan dosa, dan perkenanan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kita akan membahas tentang anugerah khusus yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Tema pada episode kali ini adalah siapakah sesama manusia? Tuhan Yesus memerintahkan kita sebagai orang percaya untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Tuhan juga memerintahkan kita sebagai orang percaya untuk mengasihi sesama manusia. Maka pada episode kali ini kita akan membahas siapakah sesama manusia. Dasar pembahasan kita dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita baca dan perhatikan dengan seksama teks bacaan kita pada kali ini. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang dari tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah
dan perbuatlah demikian. Satu kali ada seorang ahli Taurat yang datang melakukan percakapan dengan Yesus. Siapa sih ahli Taurat ini? Siapa sih ahli Taurat? Ahli Taurat adalah orang-orang yang mempelajari, memahami, bahkan mempraktekkan hukum Taurat dengan sangat ketat. Mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Jadi sejak kembalinya orang-orang Yehuda dari pembuangan di Babilonia, pembuangan 70 tahun di Babel, orang-orang Yehuda merasa mereka kurang pantas atau mereka merasa jauh dari Tuhan karena mereka merasa tidak memperlakukan atau tidak mempraktekkan hukum Tuhan dengan baik. Maka sejak saat itu orang-orang Yehuda atau orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan ini memiliki komitmen, membuat komitmen untuk mempelajari dan mempraktekkan hukum Taurat dengan sangat ketat. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Mereka tidak mau lagi sampai terjadi kejadian kembali dibuang ke negeri atau ke tanah asing. Maka sejak saat itu orang-orang ahli Taurat ini mempelajari dan mempraktekkan hukum Taurat dengan sangat ketat sekali. Bayangkan saking ketatnya, saking detailnya mereka mempelajari dan mempraktekkan hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu diperinci lagi menjadi 613 hukum. Terdiri dari 248 hukum positif atau hukum perintah. Haruslah begini, hendaklah begitu, dan sebagainya. Dan 365 hukum negatif atau larangan, hukum larangan. Jangan begini, jangan begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Jadi dengan dasar seperti itulah, latar belakang seperti itulah, latar belakang dari para ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari, melatih diri, dan mempraktekkan hukum Taurat dengan sangat ketat sekali. Satu kali ada seorang ahli Taurat datang untuk mencobai Yesus. Kita tahu di dalam Alkitab atau di kitab Injil, ahli Taurat seringkali diasosiasikan dengan hal-hal yang negatif, tidak terkecuali dengan percakapan kali ini. Ahli Taurat ini datang berdiskusi dengan Yesus tidak dengan niat yang tulus, tapi mau mencobai Yesus. Ahli Taurat ini berkata, "Guru, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal?" Yesus yang tahu kalau orang ini atau ahli Taurat ini hanya ingin mencobainya, menjawab dengan pertanyaan, "Apa yang kau baca dari hukum Taurat? Apa yang tertulis di sana?" Ahli Taurat ini tentu tahu, karena dia memang hanya ingin mencobai Yesus. Dia berkata, "Kasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap akal budi, dan kasihi sama manusia." Lalu Yesus menjawab, "Jawabmu itu benar, lakukanlah maka engkau akan hidup." Tetapi orang ini yang ahli Taurat yang kurang puas ini ingin membenarkan dirinya. Dia bertanya lagi kepada Yesus, "Tetapi siapakah sesamaku manusia?" Ini adalah kisah yang unik. Seorang ahli Taurat datang kepada Yesus. Kalau kita cerminkan pada diri kita sendiri, terkadang kita seperti ahli Taurat ini, di mana kita kadang berdiskusi atau bertanya bukan untuk mencari kebenaran. Kita mempelajari Alkitab, mempelajari firman Tuhan bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencobai orang, bahkan untuk mencobai Tuhan. Inilah yang terjadi pada ahli Taurat ini.
Dia ingin memamerkan, dia ingin mencobai Yesus. Tapi Yesus yang adalah Tuhan tahu isi hatinya. Maka Yesus menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan lagi, yang memang sudah diketahui jawabannya oleh ahli Taurat ini. Luar biasanya ahli Taurat ini tidak mau begitu saja menyerah. Untuk membenarkan dirinya, kembali ia bertanya kepada Yesus, siapa sih sesama manusia yang harus aku kasihi itu? Maka Yesus menjawab, ada seorang yang dirampok. Bahkan bukan cuma dirampok, tapi dianiaya sampai setengah mati. Lalu ditinggalkan di tengah jalan sendirian. Tidak lama lewatlah seorang imam. Imam itu tidak memperhatikan si korban, malah hanya melewati saja. Lalu datang orang yang kedua, yaitu seorang Lewi. Juga tidak menolong si korban, hanya melewatinya saja. Tetapi yang unik, ada tokoh yang berikutnya, yaitu seorang Samaria yang datang, lewat, menolongnya, membawanya ke penginapan, merawatnya, bahkan mengganti semua biaya-biayanya. Perhatikan, ada 4 tokoh dalam kisah ini. Yang pertama adalah seorang imam. Yang kedua, orang Lewi, korban, dan orang Samaria. 4 tokoh ini yang Yesus ceritakan untuk menggambarkan siapakah sesamamu manusia. Mari kita pelajari satu persatu keempat tokoh ini. Yang pertama, seorang yang menjadi korban perampokan sampai setengah mati. Jadi ada seorang yang menjadi korban perampokan. Bahkan bukan hanya diperampok, tapi juga dianiaya, dipukuli sampai setengah mati dan dibiarkan jatuh di tepi jalan. Yang kedua adalah seorang imam. Imam yang baru pulang dari Yerusalem. Imam adalah pemimpin agama. Imam adalah tokoh tertinggi agama. Biasa memimpin ibadah. Seorang yang sangat dihormati, seorang yang sangat mengerti kitab suci, seorang yang sangat mengerti firman Tuhan, dan seorang yang sangat mengerti kebenaran. Lalu yang berikutnya adalah seorang Lewi. Lewi adalah kelompok suku dari salah satu dari ke-12 suku Israel yang punya tugas khusus untuk melayani di bait suci atau di bait Allah. Mereka mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan pekerjaan Allah, pelayanan pekerjaan Tuhan. Imam ini adalah orang-orang yang biasa berada di tempat ibadah. Pasti orang Lewi ini sangat mengerti kebenaran, sangat mengerti firman Tuhan. Lalu tokoh yang berikutnya adalah seorang Samaria yang baru pulang dari Yerusalem. Siapa sih orang Samaria? Orang Samaria adalah orang Israel peranakan. Jadi sewaktu kerajaan Israel Raya setelah Salomo memimpin, Israel terpecah menjadi 2, yaitu Israel di utara dan Yehuda di selatan. Israel utara ini setelah sejarah yang panjang, akhirnya mereka harus musnah. Mereka mengalami pembuangan di Asyur, dan mereka dipaksa untuk kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Akhirnya suku-suku Israel di kerajaan Israel utara ini sudah tidak murni lagi, karena mereka sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya lahirlah orang-orang Samaria ini, orang-orang yang dianggap orang kelas 2 karena tidak memiliki darah Israel yang murni. Mereka sudah bercampur darahnya dengan bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah.
sehingga menyebabkan orang-orang Samaria ini dipandang sebelah mata oleh orang-orang Yehuda yang masih memiliki darah Israel yang murni. Orang-orang Samaria ini dianggap orang kelas 2. Orang-orang Samaria ini direndahkan oleh orang-orang Yehuda. Lalu siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia dari korban yang menjadi korban penyamun? Yang pertama, seorang imam. Imam adalah, kalau kita cerminkan ke masa kini, adalah para pemimpin agama, para pemuka ibadah. Mereka adalah orang-orang yang sangat terhormat, orang-orang yang sangat mengerti tentang agama, firman Tuhan, dan kebenaran. Tetapi apa yang terjadi di sini? Imam ini hanya lewat dari seberang jalan dan tidak menolongnya. Seorang yang mengerti firman Tuhan seperti seorang imam ini tidak mau menolong orang yang terjatuh di pinggir jalan itu, orang yang setengah mati ditinggalkan oleh para penyamun. Imam ini merasa mungkin itu bukan urusannya. Terkadang kita juga seperti ini. Sebagai orang-orang yang merasa diri penting, merasa tidak perlu untuk menolong hal-hal seperti ini. Si imam mungkin merasa dia adalah orang yang penting, tokoh yang hebat. Pekerjaan seperti itu untuk menolong orang yang terkapar di pinggir jalan itu bukan pekerjaannya. Pekerjaan imam ini adalah pekerjaan yang hebat, memimpin KKR mungkin, memimpin ibadah yang sangat besar. Tapi kalau untuk menolong orang yang terjatuh di pinggir jalan, itu bukan pekerjaannya. Jadi dia merasa, untuk apa? Itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan remeh-temeh. Saya kan seorang imam yang tinggi, seorang hamba Tuhan yang hebat, masa harus melakukan pekerjaan yang remeh seperti itu? Akhirnya imam ini mengabaikan si korban. Dia lewat begitu saja tanpa mempedulikan si korban. Yang berikutnya, tokoh yang kedua adalah orang Lewi. Orang Lewi adalah pelayan-pelayan Tuhan yang mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan rumah Tuhan atau untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Si orang Lewi pun sama. Dia melalui atau melewati si korban yang terjatuh itu dari seberang jalan dan dia tidak menolongnya. Terkadang kita juga seperti ini. Kita merasa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang pelayanannya hebat, pelayanannya yang berkelas, pelayanannya yang melibatkan banyak orang di atas panggung yang meriah, penuh tepukan tangan. Kalau sekedar untuk menolong orang yang terjatuh di pinggir jalan itu, ya itu bukan pekerjaan saya. Itu pekerjaan orang lain yang tidak punya pekerjaan lah. Kalau saya kan seorang Lewi, seorang yang terhormat. Saya adalah pahlawan agama. Saya biasa di atas panggung. Saya biasa membuat orang bergembira, bersorak-sorak. Tapi untuk menolong orang itu bukan pekerjaan saya. Orang Lewi adalah orang yang tahu pasti tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia sama seperti sang imam, hanya lewat saja dari seberang jalan dan tidak menolong orang yang terjatuh di pinggir jalan itu yang sangat membutuhkan pertolongan. Lalu ada tokoh yang berikutnya, yaitu seorang Samaria. Orang Samaria ini melewati jalan itu, lalu melihat si korban dan tergerak oleh belas kasihan. Orang Samaria ini bukan siapa-siapa. Mungkin kalau kita cerminkan dengan zaman saat ini atau zaman sekarang, orang Samaria ini hanyalah jemaat biasa. Orang biasa. Mungkin jemaat yang baru kenal Tuhan. Hanya orang awam biasa. Orang Kristen biasa yang belum begitu mengetahui atau belum kenal
dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Orang Samaria ini justru yang tergerak oleh belas kasihan. Orang Samaria inilah yang justru turun tangan untuk menolong, menyiramkan minyak dan anggur kepada si korban, mengangkatnya kepada keledainya lalu membawanya ke rumah penginapan untuk merawatnya, bahkan akan mengganti semua biaya perawatannya. Imam dan Lewi kadang memandang orang Samaria ini dengan rendah, sangat rendah. Siapa sih dia? Dia kan cuma anak kemarin sore, baca Alkitab saja belum selesai mungkin, ayat saja tidak ada yang hafal mungkin. Mana tahu sih dia, mana mengerti dia tentang kebenaran firman Tuhan. Imam dan Lewi ini menganggap rendah orang Samaria mungkin. Dia cuma jemaat biasa, gak bisa apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Pengetahuan dan pengenalan akan firman Tuhan tidak menyebabkan Imam dan Lewi ini menolong si korban. Justru orang Samaria yang dipandang rendah, yang dipandang sebelah mata, yang bukan siapa-siapa, justru orang Samaria inilah yang datang untuk menolong orang yang jatuh ke tangan penyamun ini. Jadi, dari perumpamaan ini Yesus ingin menceritakan siapa sih sesama manusia itu. Apakah imam ini, orang Lewi, atau justru orang Samaria ini? Akhirnya, pada kesimpulan terakhirnya, Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, jadi siapakah menurutmu yang merupakan sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Ahli Taurat itu menjawab, orang yang tergerak oleh belas kasihan, yaitu orang Samaria itu. Jadi kesimpulannya adalah sesama manusia adalah diri kita sendiri yang jadi objek untuk sesama yang lain. Selama ini terjadi salah kaprah. Kita menganggap sesama manusia adalah orang lain yang menjadi sesama untuk kita. Kita menganggap atau kita akan mencari, mana orang yang perlu saya tolong? Mana sih? Coba siapa yang mau atau siapa yang perlu saya tolong? Ternyata kebenaran yang Yesus singkapkan di sini adalah sesama manusia adalah diri kita yang menjadi objek untuk sesama yang lain. Artinya, diri kita sendiri adalah sesama manusia untuk orang lain. Bukan orang lain sesama manusia untuk diri kita. Kitalah yang jadi objek, bukan orang lain. Kesimpulan berikutnya, mengetahui dan paham kebenaran belum tentu akan menjadi pelaku kebenaran. Orang yang mengetahui dan paham kebenaran belum tentu menjadi pelaku kebenaran. Karena terkadang orang belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan kognitifnya saja, untuk menambah pengetahuan saja, bukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi, kita berdoa, kita minta pencerahan kepada Roh Kudus supaya firman Tuhan yang sudah kita pelajari, firman Tuhan yang sudah kita pahami bisa kita hidupkan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita, supaya kita bisa menjadi murid Kristus yang sejati, menjadi garam dan terang dunia. Kesimpulan berikutnya, mengetahui hal yang baik dan benar tetapi tidak melakukannya adalah dosa. Orang Lewi dan imam adalah tokoh-tokoh agama. Mereka adalah top level dalam komunitas agama. Mereka tahu hal yang baik, mereka tahu hal yang benar, tetapi mereka tidak melakukannya. Ada orang yang jatuh dan butuh pertolongan, mereka hanya lewat begitu saja. Padahal orang Lewi dan imam ini tahu kebenaran, tetapi mereka melakukannya. Maka disimpulkan, bila kita mengetahui hal yang baik dan benar, tetapi tidak melakukannya, itu adalah suatu dosa. Itu adalah suatu pelanggaran. Karena hal yang baik dan benar yang kita ketahui adalah untuk kita hidupi dan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita.
Kesimpulan yang berikutnya adalah kita mohon pencerahan Roh Kudus agar kita selalu digerakkan oleh belas kasihan Tuhan. Orang Samaria tidak sekonyong-konyong menjadi baik hati seperti itu saja. Dalam pembacaan teks tadi jelas tertulis orang Samaria ini tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan Tuhan. Artinya ada Roh Kudus yang menggerakkan hati si orang Samaria ini. Maka jangan pernah kita merasa hebat kalau kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, kita sudah melakukan kebenaran-kebenaran. Karena semua itu adalah hasil dari gerakan Roh Kudus, gerakan belas kasihan Tuhan. Jadi ada pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan hati kita sehingga kita bisa berbelas kasihan. Itu adalah kesimpulan yang terakhir. Sudahkah saya menjadi sesama manusia buat orang-orang di sekitar saya? Ini pertanyaan pamungkas buat kita semua. Sudahkah saya menjadi sesama manusia buat orang-orang di sekitar saya? Sesama manusia adalah kita, diri kita sendiri yang menjadi objek untuk orang lain. Maka, sudahkah saya menjadi sesama manusia buat orang-orang di sekitar saya, membagikan belas kasihan Tuhan, menjadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti program ini. Kita mohon kiranya supaya program ini bisa menambahkan dan meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kiranya program ini menjadi berkat buat kita semua. Dan apabila Tuhan Yesus berkenan, kita akan berjumpa lagi pada episode yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.